tujuan awalnya adalah saling memakmurkan Oke. keseimbangan alam. Dan itu adalah konsekuensi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi inilah hasil karya manusia. Hmm. Jadi semua yang namanya banjir, semua yang namanya gempa, semua yang namanya erupsi dan sebagainya, itu adalah sebab akibat dari apa yang dilakukan oleh manusianya itu sendiri. Iya. Kita tidak pernah bisa menyalahkan alam loh. Nggak pernah. Itu adalah feedback, itu adalah timbal balik, itu adalah yang namanya hasil dari konsekuensi apa yang kita lakukan itu. Oke, jadi wah seru ya. Jadi tadi bicara tentang kemanunggalan, berbicara tentang bagaimana kita masuk ke dalam sistem apa namanya belajar tentang sistem, gimana keluar dari sistem, disadari bahwa kita lagi ada di sistem yang ya disamakan, diseragamkan gitu ya, dan kita belajar untuk keluar dari situ untuk Iya, menemukan diri. Jadi yang satu saya highlight sih tadi Tesla lah atau siapapun receiver itu adalah orang yang menemukan dulu dirinya gitu, tidak menjadi orang lain. Jadi betul. ya, itu poin pentingnya dan itu sih Kang yang paling menghentak adalah kalau sekarang sering meditasi nyari tempat yang sunyi mah cheating gitu ya. Cheating Tapi itu mah. belajarlah Gila. meditasi di tempat lila setuju Kang. Oke Kang, besok saya mau meditasi. Tapi sekarang juga nyari tempat ramai agak susah sih ya. Ya udahlah ya. Iya, karena kena PSBB ketat nanti. PSBB ketat. Oke Kang Diki, atur nuhun. Kita ke Mas Aryo. Silakan Mas Aryo. Suara saya aman ya? Aman Mas Aryo, silakan. Aman, Oke. aman. Ya, jadi kalau diizinkan saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Ya. Ya, Ya. silahkan Nah diizinkan. ya, jadi untuk pertanyaan pertama nih, sebagian orang memandang bahwa kegiatan membaca alam itu ya, adalah hal yang membuang waktu dan uang. Mungkin secara ekstrim membaca alam bisa dianggap aneh atau menistakan. Saya yakin, Bang Diki pasti pernah mendapat feedback dari orang-orang tertentu seperti itu. Nah, tapi Iya. kalau ada insentif ekonomi secara langsung, misalkan berupa uang gitu ya, dari hasil membaca alam, banyak orang yang menjadi tertarik. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, bagaimana cara menciptakan sistem agar ada insentif ekonomi saat membaca alam, sehingga lebih banyak orang yang tertarik gitu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Oke. Jadi narik Iya. gitu ya, gimana caranya banyak Hmm, orang untuk ke alam. Oke, terima ya. kasih. Yang kedua, Oke, silakan. satu. Yang Yang kedua, kedua, ini mungkin khusus untuk masyarakat yang terpinggirkan ya. Jadi cara praktis seperti apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat terpinggirkan, seperti mereka yang tinggal di kolong terpinggirkan. jembatan, ya, Ya. yang tinggal di kolong jembatan misalnya, agar merasa tertarik untuk membaca alam. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Jadi ini mungkin Iya. berbicara yang satu tentang sistem, bagaimana menarik supaya orang lebih mencintai alam gitu atau lebih tertarik ke alam dan bagaimana kepada yang terpinggirkan dalam tanda petik gitu ya. Mangga Kang Diki. Iya. Berarti ya harus dilihat saya dulu ya. Karena Hmm. saya kan contoh ya. Dari Hmm. membaca alam saya jadi penemu. Dari penemu saya bisa berproduksi. Saya punya beberapa pabrik kan ya. Saya bukan orang miskin kasarnya mah. Oke. Jadi poinnya ketika ini udah langsung penyaksian bukti nyata bahwa membaca alam itu bisa bisa menghasilkan gitu ya Kang Diki ya. Iyalah. Oke Orang-orang Kang. jualan minyak itu dari mana? Hmm. Dari membaca alam kan, mencari kan titik minyak itu di mana. Meskipun mereka itu pakai alat misalnya. Untung mereka pakai alat, jadi masih banyak distorsi. Coba kalau misalnya mereka pakai alat yang diberikan langsung oleh Sang Maha Menjadikan di otak kita. Itu lebih akurat dan tidak keluar jutaan dolar untuk tes-tes coba-coba mencari minyak gitu ya. Nah, seperti waktu dulu saya pernah nunjukkan yang namanya tambang batu bara, tambang minyak dan sebagainya. Yang akhirnya saya berhenti. Karena seolah-olah saya menzolimi alam itu. Meskipun titiknya akurat itu hanya sekedar pembuktian aja dulu. Oke. Nah, dari membaca alam itu sebetulnya itu isinya adalah pohon duit loh. Cuman mungkin Tapi mungkin ya Kang ya, mungkin orang tuh nggak kuat sama prosesnya gitu ya. Dia harus baca dulu. Ya Kang Diki jadi sekarang kan nggak cuma setahun 2 tahun gitu ya kira-kira kali ya Kang ya. Betul. Wah, saya dianggap aneh dari dulu. Oh, ini freakazoid katanya.
Kalau sekarang masih nggak, Kang? Masih, Oh, masih. masih. Kirain sekarang udah nggak. Iya, Oke, dulu oke. dianggap freakazoid, sekarang dianggap alien. Kenwelah. Keren lah. Oke, Kang. Nah, yang kedua, Kang, apa upaya untuk bisa menyebarkan ini ke orang yang mungkin informasinya tidak terlalu banyak atau mungkin ya kadar pendidikan atau kesempatan untuk mendapatkan informasinya tidak terlalu banyak, gimana, Kang Diki? Begini, mereka yang terpinggirkan itu karena mereka memilih untuk jadi masyarakat seperti itu. Apakah Hmm. mereka itu menyusahkan dirinya atau mereka sudah menyenangi dengan keadaan mereka? Hmm. Setiap keluhan mereka itu, setiap keluhan-keluhan mereka itu hanya keluhan di mulut saja. Tidak merubah mereka untuk berubah nasibnya sendiri. Hmm. Nah, kalau misal tiba-tiba mereka kita ajarkan ya, Jang atau Nak gitu atau siapapun lah, Mas, Pak dan sebagainya yang di masyarakat pinggiran itu. Yuk belajar blending, bersatu dengan alam. Sia gering. Tiba-tiba ya. Iya. Iya, Iya. tiba-tiba jelek di depan mereka. Yuk belajar blending yuk, biar nanti kita akan bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Nah, tapi karena mereka sudah memilih tinggal seperti itu, dan mereka sudah tidak merasa terganggu oleh lingkungan seperti itu, dan mereka lihat saja mereka. Apakah mereka berkeluh kesah dan sebagainya? Mereka masih bisa ketawa-ketiwi kok. Hmm. Diajak untuk pindah aja susah ya oleh Bu Risma waktu itu. Oleh menteri loh, menteri sosial loh. Diajak pindah gitu kan, dikasih rumah yang baru dan sebagainya, susah loh. Yang di bantaran kali dan sebagainya. Karena apa? Itu pilihan mereka. Oke. Sok Pilihan ya. lihat di tempat. Pilihan. Iya, iya. Itu pilihan mereka. Tapi kalau misalnya kita ingin merubah mereka sesuai dengan apa yang kita lakukan itu memang butuh waktu. Maksudnya tidak sebentar lah. Ya. Dan biaya yang sangat besar pula. Kita harus benar-benar menerjunkan diri kita dan fokus di sana. Bisa sebetulnya bisa, sangat bisa. Kita bisa ajak mereka, tapi dengan satu syarat, satu, perut mereka kenyang, dua, mereka tidak susah. Karena ketika mereka kenyang, lalu mereka sudah hidup dengan nyaman, kita beri sesuatu yang sesuai dengan selera mereka, kenyamanan yang sesuai dengan selera mereka. Mereka tidak usah repot sana-sini lagi, itu, ini, dan sebagainya. Nah, itu harus konstan. Dan ketika sudah konstan, mereka masuk ke zona nyaman. Ketika mereka memasuki zona nyaman, mereka sudah tidak akan bisa dibawa lagi ke sana yang sebelumnya. Bahkan mereka mengatakan dan bercerita, dulu saya susah begini-begini, hidup di bantaran kali dan sebagainya. Itu bisa jadi cerita mereka. Dan sekarang mereka sudah hidup bersama semesta dan alam yang baru dengan mereka. Alam yang barunya itu apa? Apartemen. Apartemen, terus beri fasilitas dan sebagainya. Mereka diberi yang namanya mata pencaharian sendiri, sumbernya, sebagainya. Itu harus sepaket, Oke, Kang, asli itu harus sepaket. Oke. Nah, satu itu yang tadi yang pertama juga itu belum selesai sebetulnya pertanyaan pertama itu. Mangga dilanjutkan. Apakah dengan yang namanya kita berkolaborasi, kita blending dengan alam itu akan ada hasil yang didapat karena di dunia yang materialistis sekarang ini semuanya diukur dengan materi kan ya. Materinya itu berarti dengan uang kalau kita itu sekarang. Kita menganggap semua materi itu adalah uang. Kenapa uang? Karena itu yang bisa ditukar jadi apa saja. Tidak zaman dulu, barter. Nah, sebetulnya sangat bisa ketika kita blending dengan semesta. Semesta akan memberikan ilmunya pada kita. Ketika ilmu itu kita terima, menjadikan satu produknya itu mulai kita mulai kita produksi, mulai kita jual dan sebagainya. Ya satu contoh lah, kita membuat yang namanya antiklan. Itu kan semesta yang memberikan. Semesta memberikan ketika yang namanya mulai terjadi yang namanya serangan virus. Dalam tanda kutip ya.
serangan virus, serangan bakteri, dan sebagainya. Nah, ketika semesta memberikan yang namanya jawaban untuk itu, kita lalu buat untuk meningkatkan antibodi dan sebagainya. Ini tidak bisa disebut vaksin ya, ini tidak bisa disebut vaksin. Tapi sebetulnya ini adalah satu cara untuk meningkatkan antibodi yang antibodinya itu akan melawan virusnya itu secara efektif. Jadi sehari juga beres tanpa komorbid, misalnya gitu kan. Nah, dari sana itu kan ada yang namanya penghasilan gitu, kita bisa ngidupin orang dan sebagainya. Jadi dari semesta itu bukan kita saja yang bisa dihidupi, tapi orang lain pun bisa kita hidupi. Bahkan banyak orang lain yang terselamatkan. Begitu. Terus ada lagi misalnya, saya bikin yang namanya, misalnya ya, reaktor thorium, fusi dingin. Itu kan dari alam juga. Pengetahuan ini dari blending dengan alam semesta. Nah, mulai kita buat disesuaikan dengan bahasa kaumnya seperti sekarang. Itu baru saya upload tuh. Baru tadi saya upload. Di mana Membuat thorium fusi di YouTube. Di YouTube, oke Kang. Apa channel YouTube Kang Diki? Apa namanya Kang? Investigasi Astral. Waduh, channelnya serem, Investigasi Astral. Oke. Investigasi Astral. Oke, Sugante Karena Asgar. dari bukan Asgar, itu sana jauh ya. Itu negerinya Thor. Bukan asli Garut. Oke Kang Diki, nuhun ya. Jadi poinnya benar ya, kita harus mungkin ada. Saya juga tadi baru waktu Kang Diki bahwa ya semua juga kalau kita berurusan sama alam ya pasti menghasilkan, benar sih itu. Pasti menghasilkan, sangat menghasilkan. Yes, Kang. Misalnya begini, kita jualan, kita bersatu dengan alam, kita mengetahui persis yang namanya padi itu maunya apa. Kita tanam padi secara organik dan secara baik, dan hasilnya itu jauh lebih baik daripada padi yang biasa. Oke. Dan orang-orang pasti ngejar. Pasti kan ada hasil ya. Oke. Ya semuanya itu pasti seperti itulah. Tinggal kita bagaimana menerjemahkannya ke dalam materinya. Cuma itu kenapa saya tidak bahas itu? Karena tujuan awalnya memang bukan itu. Tujuan awalnya adalah saling memakmurkan. Oke. Saling memakmurkan itu bukan hanya dengan manusia, dengan semesta pun kita harus saling memakmurkan. Gitu tah. Nuhun Kang Diki, itu lama ya. Itu 2 pertanyaan. Lama. Kalimat terakhir tuh menarik tuh. Tujuannya bukan dalam tanda petik kapitalis misalkan ya. Tujuannya bukan dalam tanda petik bisnis yang besar, tapi memakmurkan. Dan dikomakan sama Kang Diki, pemakmuran itu bukan hanya manusia tetapi semesta alam. Sama kayak Samprazan tadi gitu. Nuhun Kang Diki, keren, luar biasa. Nuhun. Oke, berikutnya. Silakan Mas Yudo. Oke, Samprazan Kang Diki. Rampiazan. Nanya lagi murid. Karena sering Kang Diki di salon ikut, saya jadi begini. Silakan Mas Yudo. Ya, saya dari kecil sih udah dengar ya. Dulu zaman kerajaan dulu, mungkin entah ratusan atau ribuan tahun yang lalu, bangsa Nusantara ini kalau ada masalah di kerajaan itu bukan kayak sekarang ada penelitian atau keluar cari-cari keluar, enggak, tapi move in. Paling enggak rajanya atau Ki Ageng atau para pendeta utamanya itu, kalau istilah Jawa itu manekung ya Kang Di. Manekung itu kayak semedi atau maneges, minta petunjuk pada Yang Maha Kuasa, sehingga solusi semua permasalahan itu adalah dapat wangsit lah, dapat petunjuk langsung gitu seperti Kang Di. Nah itu mungkin 100-200 tahun yang lalu masih Kang Di, tapi atau mungkin 500 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu. Ya kalau menurut Kang Diki yang dulu kan budayanya seperti itu, hilangnya kapan ya Kang Diki kok tahu-tahu lenyap begitu saja, mungkin berapa ratus tahun yang lalu lah kira-kira, kok nggak dilestarikan, sehingga selalu kalau ada masalah move on dulu, bukan move in dulu. Oke. Atau dulu Kang Diki. Oke. Terima kasih Mas Yudo, terima kasih. Oke Kang Diki, biar kita bisa langsung agak meluas, jadi saya habis ini kita ke penanya berikutnya dulu ya, kita satuin baru barengan. Oke. Bapak atau Mas Muhammad Mahfud, silakan. Halo, ya. Mas Muhammad Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kang. Mangga. Kang Rampiaza. saya muliakan. Alhamdulillah bisa silaturahim tabarukan ngalah berkah kembali nih setelah berapa bulan. Sehat ya Kang ya? Oh, harus. Kalau nggak awas. Ya, kepada Mbak Pak Kang Diki dan terima kasih kepada Kang Abu Marlo yang memfasilitasi dalam silaturahim yang sangat istimewa ini. Saya mau tanya ini terkait dengan profiling universe. Ini kaitannya dengan awal 2021 ini kita banyak diuji atau dicoba bangsa Nusantara atau bangsa besar Indonesia dengan banyaknya bencana alam, baik bencana transportasi, kemarin transportasi udara, sekarang ada bencana banjir, ada gempa, ada ombak besar dan sebagainya. Nah, adakah cara atau kiat-kiat selain yang sifatnya normatif seperti ya kalau saya Muslim, zikir, sholawat, sebagai orang Jawa, eling, semodo gitu. Itu untuk pertama mengurangi banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia khususnya ataupun bencana alam di universe atau di dunia pada umumnya. Oke. Terus yang kedua, ketika di dalam kondisi banyak ujian, cobaan, tentunya kita selalu minta tolong pada Allah dan Rasul-Nya, Tuhan Yang Maha Esa, Kuasa, Gusti Nungersaken, yang untuk diselamatkan. Nah, adakah cara yang praktis ataupun aplikatif ketika dalam kondisi terduga, nih misalnya gitu ya, kita kalau saya misalnya dengan ilmu niten atau niteni, di rumah sedang melakukan apa, tahu-tahu ada getaran, kemudian berapa menit atau berapa menit lah tepatnya itu baru dapat info ternyata baru ada gempa, tapi sebelumnya kok sudah terasa. Nah, ketika terjadi bencana yang tak terduga, adakah cara atau metode ya kaitannya dengan profiling universe agar kita itu ya normatifnya diselamatkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, tapi sebenarnya itu diri kita bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Oke. Dari mara bahaya tersebut. Terima kasih Mas Abu Marlo dan Terima Kang kasih. Diki. Terima kasih Mas Muhammad Mahmud. Terima kasih. Oke, Kang. Jadi kita ada dua penanya, punten. Satu, Mas Yuda tadi berbicara tentang dari zaman dulu kerajaan itu kalau ada sesuatu itu ke dalam, kapan hilangnya dan kenapa. Tadi dari Mas Muhammad Mahfud berbicara tentang bagaimana menyikapi, ya balik lagi yang kita di awal ngomongin bencana ya, sebetulnya bukan bencana di Indonesia, dan cara yang praktis kalau tadi ditanyakan untuk kita bisa membaca ini semua dan bisa mengalirkan. Mangga Kang Diki. Iya, dari awal yang pertama itu tadi dari Mas Yudo. Ya. Nah, sejak kapan hilangnya? Ketika kerajaan-kerajaan di Nusantara bekerja sama bisnis dengan Belanda. Karena yang datang ke kita itu adalah Verenigde Oost-Indische Company atau perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan ini sudah terus, mereka kan bawa gulden tuh, bawa emas dan sebagainya kan untuk mulai berdagang dengan kita. Sehingga yang mereka bawa itu adalah hal-hal yang baru bagi raja-raja kita. Mulai bekerja sama di sana, mulai ada yang namanya timbal balik dan sebagainya. Mulai ada ini itu dan dikenalkan pada hal-hal yang baru sehingga hal-hal yang tadinya menjadi sakral dan ritual dan sakral itu akhirnya menjadi hilang, lambat laun menjadi hilang. Dan kemudian hal-hal baru mulai masuk terus. Hal yang baru mulai masuk terus. Dan pengaruh Belanda itu luar biasa. Memang hanya Belanda? Tidak juga. Portugis masuk. Kemudian setelah Belanda, Jepang. Setelah ini, itu, dan sebagainya lah. Jadi sebetulnya pada dasarnya kita ini tidak dijajah oleh Belanda, tapi kita bekerja sama dengan mereka. Bekerja sama dalam artian dagang. Tapi karena mereka itu penetrasinya luar biasa, dan akhirnya seperti kita yang terjajah oleh mereka.
seperti kita terjajah oleh mode, misalnya begitu kan. Pakaian-pakaian kita yang namanya tradisional itu orang-orang jarang sekali berani pakai sekarang karena dianggap kamseupai. Kamseupai. Padahal ya tahun Iya kan, 80-an gitu. saya juga ke kafe kemarin pakai sarung diliatin sama orang. Ya rek Iya. naon. Jadi sarungan gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa. Dari sana, nah itulah yang mulai orang-orang itu mulai terkondisikan. Nah sejak itulah akhirnya setiap yang namanya masalah yang dialami oleh suatu kerajaan dan sebagainya itu diselesaikan oleh para pendatang ini. Dibantu terus, akhirnya semuanya jadi ketergantungan para pendatang ini. Dan akhirnya mereka tidak butuh lama-lama menjauh kan. Lama-lama menjauh dari kearifan lokalnya. Ketika kearifan lokal itu mulai ditinggalkan, ya sudah, hilang. Akhirnya, apalagi sekarang, manusia itu ketika ada masalah mencarinya kemana? Mbah Google. Sebelumnya ya. Itu paling praktis sih Kang. Iya. Itu paling praktis Kang. Ya sebelumnya kan cara membuka botol galon misalnya ya, galon yang gede, cara ngebukanya susah, itu ada di Google Kang. Iya, ada. Praktis kan. Tapi sebelumnya kita diajak untuk untuk berteriak dulu kan. Sebelum Google kan ada Yahoo. Jadi kan teknologi ini Yahoo, Google ini membuat kita maju atau gimana nih Kang kira-kira? Nah, jadi kearifan lokalnya pertama jadi hilang. Jadi hilang ya, oke. Terus kedua, kepekaan kita pada semestanya juga hilang karena dianggap semua jawaban itu dari di Google. Padahal tidak semua jawaban itu ada di Google. Dan itu selera umum saja kan akhirnya kan ya. Nyari di Wikipedia, siapapun bisa ngisi Wikipedia. Yes, betul. Siapapun bisa ngisi Wikipedia. Misalnya kita mencari jawaban bagaimana membuat ini, membuat itu. Coba bikin baterai thorium, ada nggak di Google? Paling ujungnya ke saya lagi. Oke Kang. Oke. Nah, ya semacam begitulah. Nah, jadi sebetulnya itu hilang sejak ketika kita bekerja sama dengan para pendatang. Para pendatang ini mulai dari semua bangsa ya, karena mereka tahu persis bahwa di kita itu makmur. Di kita itu gemah ripah loh jinawi. Di kita itu memang suatu negeri yang mereka harus datang. Karena mereka tidak punya kekayaan alam. Kita ini syarat dengan kekayaan alam. Tapi karena kita sudah enak, hidupnya sudah enak, akhirnya ya mereka memanfaatkan keenakan kitanya ini gitu. Nah, terus rata-rata yang mencari petunjuk itu ketika perang. Perang kan ya, raja-raja itu cari petunjuk begini. Mencari petunjuk untuk mengalahkan musuhnya. Mencari petunjuk dari Sang Hyang Widi. Mencari petunjuk dari petunjuk para dewa dan sebagainya. Padahal yang dia connect itu adalah semestanya. Dan itu terkonek pada musuh-musuhnya. Dan akhirnya dia tahu bagaimana cara mengalahkan musuhnya. Tapi kan itu perang ya. Nah, ketika paceklik, ketika dihajar oleh yang namanya hama, ketika dihajar oleh yang namanya kekeringan atau konflik, ketika dihajar oleh yang namanya banjir dan sebagainya, bagaimana mengatasi dan sebagainya. Nah, sebetulnya kearifan-kearifan lokal itu seharusnya kita munculkan terus. Karena jawaban yang paling objektif adalah di sana. Nah, terus ke pertanyaan itu Kang Mahfud tadi, dan itu bagaimana, kenapa itu seperti yang namanya bencana-bencana dan sebagainya. Nah, kenapa tadi kan kita sudah bahas ya, yang namanya bencana itu sebetulnya kenapa kita menganggap yang namanya penyeimbangan ini adalah bencana begitu. Sejak awal kita sudah bahas bahwa ini bukan bencana, tapi ini adalah proses keseimbangan alam. Dan itu adalah konsekuensi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi inilah hasil karya manusia. Jadi semua yang namanya banjir, semua yang namanya gempa, semua yang namanya
erupsi dan sebagainya, itu adalah sebab akibat dari apa yang dilakukan oleh manusianya itu sendiri. Iya. Kita tidak pernah bisa menyalahkan alam loh. Nggak pernah. Itu adalah feedback, itu adalah timbal balik, itu adalah yang namanya hasil dari konsekuensi apa yang kita lakukan itu. Hmm. Tapi Kalau mungkin dulu ini ada, tiba-tiba, saya kaitkan sedikit Kang, itu ya, kalimat ya, tadi ya, ya. menarik banget nih. Ada yang ditanya dengan blending dengan manusia. Misal ya Kang, ini simple aja. Kalau di Semestara ini cuma ada dua, saya sama orang lain. Misalkan orang lain, ya misalnya cuma ada dua gitu, A sama B gitu misalkan. Yang satu Ya. oke, yang satu nggak oke. Nah, yang oke juga akan dapat impact dari yang nggak oke kan gitu ya, dalam tanda petik. Ketika yang nggak oke ini misalkan merusak apa dan Ya. lain-lain. Nah, nanti mungkin Kang Diki boleh sedikit kaitkan blending dengan manusia itu bagaimana gitu progressingnya, nggak? Silakan Kang Diki. Begini, oke itu menurut siapa, Oh yes, oke. dan tidak oke itu menurut siapa. Hmm. Tapi yang jelas, manusia itu syarat dengan kepentingan. Hmm. Karena menurut mereka yang merusak alam juga mereka oke kan? Hmm. Gue Oke. gue kaya raya loh, gitu kan, dan sebagainya. Mereka jualan dari hasil jarahannya pada semesta. Nah, jadi kemudian ada lagi yang mengatakan yang katanya mereka memelihara semesta. Itu juga oke. Itu juga oke. Nah, misalnya ketika kita sudah mulai yang namanya ini mulai beradaptasi dengan semuanya, mulai blending dengan semuanya, kita tidak membuat penilaian oke atau tidak oke. Itulah kuncinya. Lihat secara keseluruhan. Misalnya terjadi kecelakaan pesawat. Kan kita tahu bahwa itu pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu apa? Alamkah? Atau karena pesawat itu sudah terlalu tua, jadi kena turbulensi dikit saja semua mesinnya mati. Lalu kemudian jatuh di laut. Semacam begitu. Dan kemudian bagaimana sih caranya? Kan tadi teknisnya kita akan selalu minta bantuan pada Allah. Memang Allah selama ini tidak pernah ngasih bantuan pada kita tiap hari. Allah tuh setiap hari loh memberikan pada kita. Jangan tutup mata kita, jangan tutup telinga kita. Kita itu hanya selalu membuka bantuan-bantuannya itu yang sesuai dengan selera kita. Cik atulah, gitu kan. Tiap detik. Tiap detik ya. Tiap detik. Allah itu Sang Maha Menjadikan tuh memberikan semua fasilitas pada kita, apalagi yang kurang. Kenapa kita masih nuntut-nuntut sih? Gitu kan. Coba manfaatkan yang sudah diberikan itu semuanya. Manfaatkan. Kita tidak memungkiri, itu bahasa kita Allah. Mungkin bahasa agama lain berbeda. Mungkin apa dan sebagainya. Nama boleh berbeda, tapi makhluknya tetap satu. Zatnya tetap satu. Ya silahkan. Tapi kenapa kita suka ngelelengit kalau kata istilah Sunda? Kenapa kita itu suka menganggap bahwa apa yang namanya bantuan itu, apa yang kita pintakan itu harus sesuai dengan selera kita dong. Jangan begitu. Iya. Jangan begitu. Inilah yang namanya Sang Maha Pencipta, Sang Maha Menjadikan, Sang Maha Mengetahui, dan Sang Maha Menjadikan. Jadi selalu memberikan bantuan setiap detik pada kita. Janganlah mendikte dan janganlah mengajari Sang Maha Mengetahui untuk bekerja. Kita itu banyak yang suka ingin mengajarkan pada Sang Maha Menjadikan, Sang Maha Mengetahui untuk bekerja. Jadikanlah aku ini, jadikanlah aku itu, dan sebagainya. Emang selama ini lu apa? Gitu kan ya. Tiap hari itu ada di dalam diri kita lebih dekat dari nadi. Iya. Cuman batasannya suka atau nggak suka gitu ya Kang ya, Itu cocok dia. atau nggak cocok ya batasan. Iya, selera. Akhirnya kita itu ingin Sang Maha Menjadikan dan Sang Mengetahui itu sesuai dengan selera kita. Jadi siapa Tuhannya sih di sini? Itu keren. Jadi siapa Tuhannya sih? Siapa yang ngatur gitu ya Kang? Iya. Pan bodor, kita yang ngatur Allah atau Allah yang ngatur kita sih? Oke, Kang. Tolong deh. Tolong.
Oke. Oke. Jadi kitalah yang seharusnya yang diatur oleh Sang Maha. Sang Maha. Sang Mahalah yang mengatur kita. Biarkan dia bekerja karena memang dia itu tiap detik membantu kita, hanya kitanya ini nih, jangan sumum bumun layar jiun, dibutakan, ditulikan dan sebagainya, jangan merem kitanya. Kita itu melihat tapi tidak memperhatikan. Kita itu mendengar tapi tidak mendengarkan. Kita itu merasa tapi tidak merasakan. Oke, Kang. Nah, akhirnya yang terjadi, tertutuplah kita pada Sang Maha menjadikan itu. Bilangnya berzikir. Berzikir itu mengingat Allah, artinya kan ya. Ya bagaimana mengingat, bersaksinya aja belum. Iya benar, Kang. Itu poin penting banget, Kang. Iya. Bagaimana Zikir. kita melihat, bersaksinya aja belum. Yes. Bagaimana kita mengingat, bersaksinya aja belum. Iya. Jadi yang terjadi adalah kita berbohong pada Sang Maha menjadikan. Kita jadi pembohong-pembohong pada Allah. Ngaku-ngaku bersaksi padahal tidak. Janganlah berbohong pada Allah. Jangan berbohong pada Allah. Jujurlah pada Allah. Kita tidak akan bisa bersatu memahami kalau misalnya kita selalu berbohong pada yang seharusnya kita jujur kepadanya. Ya tidak akan dapat apa-apalah. Jadi kuncinya ini untuk Mas Mahfud nih. Janganlah berbohong pada Allah. Jujurlah pada Allah. Oke, Kang. Kalau kita bersaksi, kalau kita mengaku bersaksi, benerlah. Kita harus benar-benar bersaksi. Jangan ngaku-ngaku doang. Itu kuncinya. Jangan berbohong pada Allah. Oke. Nuhun, Kang Diki. Wah, luar biasa, Kang. Jero, Kang. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kita ke Ibu atau Mbak Elvi Mustika, silakan. Iya. Sudah? Ya, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampurasun. Rampes. Diki, salam kenal ya. Oke. Kang Diki, saya tuh dari kecil tuh sensitif ya. Terus di awal tahun 2020 itu saya tuh sangat-sangat blending with universe ya. Ketika saya matahari terbit, terbenam, bulan, bintang, awan-awan, juga melihat tumbuhan, binatang, saya serasa melihat tajalinya Allah di sana. Terus dan saya sangat energinya luar biasa. Juga saya sebagai seorang empat, saya itu mudah sekali menarik energi orang, apalagi energi negatif itu akan terasa ke badannya, tidak nyaman. Seperti yang di pertanyaan sebelumnya juga hampir mirip ya, kalau ada bencana, apalagi sekarang banyak gempa gitu, saya 2-3 hari itu merasakannya, kadang itu terasa sakit atau getaran-getaran di tubuh juga berasa. Ada cara bagaimana memproteksi untuk energi negatif itu tidak terasa di tubuh kita. Terus itu pertanyaannya sama satu, apa yang terjadi dalam perjalanan saya dalam spiritual itu, saya sering mendapatkan kalau tentang surat Al-Anbiya, akhirnya beberapa kali saya tadaburi, itu memang relate perjalanan saya di ayat. Sorry Teh, tadi surat Al-Anbiya gimana? Tadi agak keputus, boleh diulang sedikit? Dan ya, memang suaranya putus-putus. Ya, silakan. Saya sering mendapatkan di hati saya Al-Anbiya berapa kali, saya coba buka tadaburi kali-kali, setelah 2-3 kali baru saya dapat jawabannya yang terjadi dengan saya ini di ayat 32 ya, 32 itu loh. Oke. Dan bintang, dan itu saya sangat koneksi sekali gitu. Di sini saya kali ikut pelatihan Kang Diki, nanti mungkin
arahannya bagaimana saya memproteksi energi saya gitu dan lebih bisa memanfaatkan energi saya ini. Terus satu lagi energi Kundalini juga bisa mungkin Kang Diki bisa membantu saya untuk energi Kundalini saya yang aktif. Dan pineal gland-nya yang aktif juga gitu, gimana cara? Oke. Terima kasih Teh Elvi. Nanti saya coba recap lagi untuk Kang Diki. Hatur nuhun. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, sebentar. Berikutnya kita ke Mas atau Buana. Nah, ini nggak tahu Mas atau Mbak ya, soalnya nggak ada videonya. Buana Artian, silakan. Samprazan. Ya, silakan. Oh, Akang ternyata Bapak Mas. Silakan. Itu pertanyaannya mungkin Bang. Saya masih bingung tentang istilah blending atau membaca frekuensi alam. Halo, jelas ya silakan. Tadi agak terputus. Boleh diulang? Membaca frekuensi alam. Lanjut. Masih istilah itu. Gimana, Mas? Dan masih bingung gitu saya tuh dan istilah blending frekuensi. Oke. Nah, kalau misalkan contoh nyatanya tuh bagaimana itu bisa terjadi gitu. Dan dia seperti apa gitu. Oke, jadi mungkin bagaimana di kenyataannya, bagaimana progressingnya blending tentang alam itu gitu ya, Mas Buana ya? Iya. Oke, sip. Oke, terima kasih. Punten tadi agak putus-putus, jadi mungkin saya akan recap lagi. Terima kasih Mas Buana sama Teh Elvi, terima kasih. Oke Kang Diki, mungkin gini, saya recap tadi Teh Elvi itu atau Mbak Elvi itu bicara bahwa tubuhnya tuh sensitif sekali, Kang. Jadi kalau dia melihat sesuatu itu dia bisa merasakan energinya, bahkan sangat mudah menarik energi negatif orang gitu, badannya jadi nggak enak gitu, itu poinnya. Mungkin tadi ada kaitannya juga sama perjalanan mirip sama surat Al-Anbiya ayat 32-33 dan mungkin itu juga harus kita elaborasi 31-32 gitu. Oke. Nah, terus yang terakhir adalah apakah itu bisa diprogressing dengan efek Kundalini atau misalnya Kang Diki bisa bagaimana memperbaiki sistem energi di dalam tubuhnya gitu kira-kira Kang Diki. Mangga, silakan. Iya. Yang pertama tadi ya ini soal bagaimana sensitif dia ketika dia menyerap semua energi-energi yang tidak baik yang dianggap tidak menyeimbangkan dirinya. Karena negatif dan positif itu memang di alam itulah yang terbentuk seperti itu. Itu kan hanya istilah ya, energi negatif itu istilah. Berarti dia punya tugas. Tugas untuk merelief orang-orang dan membantu orang-orang agar mereka itu bisa menjadi lebih baik dengan dibantu oleh dia. Oke. Beliau punya tugas. Tugasnya itu berat. Berat karena dia harus membantu orang-orang itu terbebas dari rasa stresnya. Oke. Tapi dia sendiri harus siap menjadi penampungnya. Nah, tinggal nanti belajar bagaimana cara membuat atau menyeimbangkan di dalam tubuhnya. Bisa itu nanti diajari cari bagaimana cara menyeimbangkannya. Menggroundingkannya itu tidak sulit sebetulnya. Jadi menggroundingkannya itu yang paling mudah itu dengan ini kita berdiri di atas tanah dengan kaki telanjang dan tangan telanjang. Jadi tangan dan kaki itu tempelkan, telapak tangan tempelkan di tanah dan telapak kaki juga tempel di tanah. Biarkan saja nanti badan bergerak sendiri. Terus tapi tangan tuh tetap menempel di atas tanah. Nanti ketika nge-grounding, nanti semua energi-energi yang terserap oleh kita itu akan tergroundingkan ke dalam tanah. Coba deh. Sok pasti biasanya efektif itu. Oke. Jadi itu penanggulangannya itu ya salah satunya ya Kang ya. Oke. Iya, salah satu penanggulangannya itu. Terus yang kedua tadi Al-Anbiya ayat 31 31-32 tuh berbicara tentang ini Kang, ntar ya supaya mudah dan supaya enak. Iya. Sebentar, kita lihat. Biar semua orang juga dengar. Iya, oke. Nah, jadi kalau kita bicara Al-Anbiya itu kurang lebih seperti ini Kang, sekedar.
Nah, ini intinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak tergoncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Gitu kira-kira, Kang. Iya, profiling universe. Ya. Betul. Iya, jadi makanya kan di sana kan dijadikan ya. Dijadikan. Dijadikan itu bukan diciptakan tapi dijadikan. Nah, ketika dijadikan yang namanya gunung-gunung dan sebagainya. Nah, di sanalah kita memblending dengan mereka. Tapi kenapa mereka berpaling? Kenapa orang-orang itu berpaling? Sebetulnya ayat ini adalah sindiran pada mereka-mereka semua yang tidak mau berkomunikasi dengan semesta kan ya. Intinya mah itu. Oke. Jadi kita itu disindir oleh surat dan ayat itu, Al-Anbiya 31. Oke. Jadi oleh mushafnya itu sendiri itu disindir. Tolong dong bersatu dengan semesta. Jangan berpaling dengan semesta. Jangan berpaling dengan semua yang sudah dijadikan, dan itu sebetulnya harus diharmonisasikan dengan kita semua. Inilah semesta. Bersatulah kita dengan semesta. Blendinglah dengan semuanya. Lalu kita pelihara semuanya. Rapihkan semuanya. Asik kan ya? Wah, mantap kan. Mantap. Iya. Nyambung pisan, Kang. Jadi ini nggak ada yang Sangat sia-sia ya. nyambung. Iya. Wah, iya. mantap. Sangat nyambung. Dan kemudian apakah Kundalini itu bisa diperkuat dan sebagainya ya? Ya bisa dong. Nanti saya bantu. Nah, tadi bicara tentang frekuensi, Kang, katanya. Jadi gimana sih realnya merasakan frekuensi? Ini tadi beliau juga menambahkan direct message langsung bahwa ini ada kalimat gini nih. Contoh, saya pernah punya pengalaman seperti ada yang tiba-tiba menyuruh untuk lihat ke langit, dan setelah langit dilihat ada beberapa benda aneh gitu. Nah, apakah itu yang disebut dengan frekuensi atau blending? Iya. Silahkan, Kang Diki, mangga. Ya betul, yang seperti itulah. Frekuensi itu bisa yang dirasakan secara langsung atau bisa dirasakan secara halus. Secara halus itu tiba-tiba seolah kita punya ada naluri. Mendongak dong. Ketika mendongak lah banyak yang bulat-bulat berterbangan ya. Macam begitulah. Itu namanya probe. Jadi ada benda bulat terang di atas terbang gitu. Itu probe namanya. Oke. Itu probe itu pesawat tanpa awak. Atau misalnya ada benda-benda lain yang itu berterbangan yang berbeda. Nah, itu adalah frekuensi yang secara halus bisa kita rasakan. Cuma kalau misalnya untuk frekuensi yang lain, itu kan beda-beda juga. Main di apa? Begitu. Iya. Tergantung ya, Kang ya? Iya. Tapi minimal itu sudah mulai bisa disadari dan dirasakan bahwa itu adalah bagian dari frekuensi gitu kira-kira ya, Iya, Kang Diki ya? betul. Oke. Hatur nuhun, Kang Diki. Kita ke Akang. Dan yang tadi kenapa sih orang bisa begitu? Tadi itu pertanyaan juga kan. Oh iya. Kenapa sih orang bisa begitu? Karena tiap orang itu memiliki sistem. Terutama sistem syaraf yang untuk bisa menerima frekuensi dan semua gelombang itu. Oke. Nah, itu dia. Dan semua frekuensi dan gelombang itu bisa dideteksi oleh sistem yang ada di manusia. Nah, itu yang kita latih nanti. Karena selama ini fasilitas-fasilitas itu betul-betul tertutup. Bahkan diajarkan bahwa itu irasional. Bahwa itu diajarkan bahwa itu adalah pseudoscience katanya. Dan sebagainya. Iya, oke. Tapi dari pseudoscience itulah saya bikin sains yang sungguhan gitu loh. Ya sekarang begini. Orang mengatakan ini pseudoscience. Oke, tapi saya punya karya dari pseudoscience itu. Mau gimana ya, Kang ya? Iya. Sedangkan mereka mengatakan sains tapi hasilnya cuma makalah. Oke, Kang. Lagian penelitian itu kan minta uangnya ke negara. Misal satu penelitian, misal butuh sekitar 300 juta gitu kan. Hasilnya apa? Makalah. Kalau kita nggak minta duit ke negara dan ini nggak pseudoscience, tapi kita punya karya, kita punya produk.
Mending mana? Mangga diemut-emut gitu ya Kang ya. Dan kita tidak minta-minta duit loh ke negara. Oke, Kang. Kita Keren, tidak keren. ini ya tidak bikin ngasih proposal untuk penelitian dan penelitian enggak. Oke. Ntar Semua pribadi. mudah-mudahan negara dengar ini Kang, nanti akan langsung disupport. Negara ini dengar loh. Dengar ya? Udah lama dengar. Oh, udah lama dengar ya? Tapi tidak mendengarkan. Oke Kang Diki nuhun. Kita ke Kang Jongga atau Mas Jongga, silakan. Mas Jongga. Ya, Ya, Samprazan, Bab, Kang Samprazan. Abu, terima kasih. Ya. Ya, Balik. Bab, begini, hampir setiap hari itu telinga saya itu berdenging kayaknya rutin ya, Bab, setiap hari itu. Iya, iya. Nah, apa nama itu kan merupakan salah satu pesan ya, Bab. Nah, bagaimana menerjemahkan dari gesekan-gesekan dari telinga berdenging itu yang pertama. Yang kedua, pada saat alam itu sedang bebenah, itu terkadang tubuh itu merasa ringan gitu, Mbak. Apakah kita harus blending ataukah kita hanya diam saja, Mbak? Mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Hatur nuhun, Mas Jongga, Kang Jongga, terima kasih. Oke, next kita ke Ibu Intan, silakan Bu Intan. Waduh, sieun takut. Oh ya Kang, ini kayaknya waktunya udah habis Kang Diki. Jadi ya udah bulan. Aku sih bukan mau nanya, mau say hello aja. Itu. Hello. Goodbye. Dia bosen ditanyain. Enggak. Cuman mau bilang gini, Kang Diki. Ya. Itu Kang Abu dia belum pernah ikut sebentar. ya kayaknya. Sebentar. Bu Intan sehat? Sehat. Sip. Itu Emang aja. Kenapa? Kelihatan nggak sehat? Enggak Bu itu. Itu ntar mau digituin lagi. Ntar dikurusin lagi deh kayak dulu. Iya, kan maunya gitu. Jadi Kang Abu tuh belum pernah ikut PU kan? Iya, nanti tanggal 22. Nah, dia nggak boleh dibocorin ya, Kang? Kenapa? Dibocorin. Oh, boleh. 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 Nanti Kang Abu di sana akan belajar siapa yang menjadikan, siapa yang menciptakan. Oke. Nah, nanti belajar deh di situ. Nah, terus saya juga mau nanya, untung saya nggak sensitif ya Kang Diki ya. Kalau saya sensitif, saya punya tugas. Sekarang saya nggak punya tugas kan? Ya sementara ya tugasnya di rumah saja ya. Nah, jadi pertanyaan saya cuman mau ngeledek Kang Abu aja. Dia belum pernah blending. Saya kan sekarang udah belajar blending kan, udah ikut PU 1, 2, 3 keburu pandemi. Nah, 3 keburu pandemi. Nah, terus saya kan begini-begini kan. Iya. Itu disangka orang geblek. Di kolam renang, di hotel, begini-begini. Kata laki gue, lu ngapain sih? Ini pada baru pulang PU, ya kan semangat. Kolam renang. Bilang Bu Intan. Bilang. Saya mau jadi penyanyi dangdut organ tunggal. Kan belum ada goyang blending. Nah. Begitu. Di taman saya begini-begini diketawain. Ya udah, pokoknya pertanyaan gini deh sama yang abang tadi yang satu. Kuping saya berdenging. Badan melayang-layang, takumaha. Oke, Iya. Oke, dan ini mungkin Kang Diki nyambung juga ya. Kalau mau full moon, Kang Diki itu juga saya suka merasa bukan apa ya? Ada fenomena-fenomena aneh bukan aneh ya, maksudnya ada energi-energi di dalam diri yang berbeda gitu. Nah, mungkin itu nanti akan nyambung sama tadi kuping berdengung atau dan seterusnya. Mangga Kang Diki silakan. Iya, tadi ini soal kuping berdenging ya. Yang mana dulu ini tah? Yang kuping berdenging dulu kan Bu Intan sama kan ya, sama kuping berdenging dan mungkin nanti dikaitkan sama energi yang berkaitan sama full moon gitu misalkan. Iya. Sip. Nah begini, kuping berdenging itu banyak yang dihubungkan dengan satu penyakit yang namanya tinnitus ya sekarang. Tapi sebetulnya kenapa sampai bisa berdenging seperti itu? Gesekan di tubuh kita itu menimbulkan yang namanya dengingan juga. Jadi sebetulnya tubuh kita itu penuh dengan frekuensi. Frekuensi inilah yang bisa kita dengar
Makanya ketika kita lagi diam, sekarang saja coba diam. Dengarkan apa yang bisa kita dengar. Itu pasti ada suara itu pasti ada. Nah, masalahnya, bisakah kita menerjemahkan dengingan itu? Nah, menerjemahkan itu butuh yang namanya pelatihan dan butuh yang namanya pendalaman dan butuh pula yang namanya pemblendingan. Dan butuh juga tempat yang sangat tepat. Jadi ketika kita ingin menerjemahkan itu, kita harus, nah ini. Nah, kalau ini beda. Jadi bukan keramaian. Butuh suatu tempat yang frekuensinya itu sesuai dengan dengingan itu. Misalnya, ada seorang yang cocok dan dia bisa menerjemahkan ketika dia datang ke Gunung Sadu, misalnya. Nah, di sana ada suatu gelombang magnetik yang bisa menyesuaikan dengan dengingan yang ada di tubuh orang tersebut. Sehingga orang tersebut tiba-tiba mengerti dan memahami maksud dari dengingan itu. Dia bisa menerjemahkannya. Nah, itu ternyata adalah petunjuk-petunjuk bagaimana dia untuk hidup dan sebagainya. Tapi memang harus didiskusikan hati-hati ya. Bisa saja kita ini karena terlalu excite, jadi dianggap ya seperti tadi, dianggap orang yang keblinger. Keblinger ya. Keblinger. Oke. Nah, jadi kita harus bisa juga menyesuaikan dengan lingkungan. Kita juga harus menggunakan bahasa kaum dan sebagainya. Ya nggak apa-apalah. Itulah yang namanya blending. Dan bagaimana kita menerjemahkan yang namanya dengingan itu secara objektif. Memang itu butuh waktu. Dan ketika terjadi yang namanya bencana dan sebagainya di mana-mana, apakah kita diam saja atau kita blending? Sebaiknya kita sesuaikan dengan semua frekuensi yang ada di semesta ini. Karena kita merasa ringan, melayang, dan sebagainya. Cobalah, kenapa kita merasa ringan dan melayang itu? Coba kita keluar. Cari tempat yang mengandung anomali magnetik ya yang ada di semestanya. Nah, coba rasakan, blendingkan di sana dan lihat kenapa kita merasa seperti itu. Nanti jawabannya itu ada. Tiba-tiba ting aja kepikiran, tiba-tiba ting saja kepikiran. Nah, kearifan-kearifan lokal seperti ini itu sering dilupakan. Sekali lagi itu sudah dianggap pseudoscience katanya. Sekali lagi, selama pseudoscience itu menghasilkan karya nyata, apa salahnya sih? Gitu kan. Benar kan, setuju kan. Daripada yang namanya science hanya menghasilkan makalah, dan itu juga copas. Oke, nuhun Kang. Jadi itu poinnya adalah message sudah pasti, dan itu benar-benar juga harus kita ya balik lagi ya, pasti yang akan mengerti juga di dalam diri kita gitu ya Kang ya, karena nggak ada yang bisa ngasih tahu lah intinya gitu ya, tetapi mungkin proses untuk masuknya aja, untuk mengheningnya aja mungkin itu yang bisa diprogreskan, tetapi untuk message-nya juga kita sendiri yang akan mengerti gitu. Hatur nuhun Kang Diki. Sawangsulna. Oke, ini ada sisa dari Bu Intan. Ya, tadi silakan. Dari Bu Intan loh. Oh iya. Bu Intan bisa jadi pelopor dari goyang blending. Oke. Jadi kalau ada yang tanya mau viral, mau memviralkan goyang blending gitu. Iya, kan ada goyang ngebor ya. Nah, Bu Intan itu goyang blending. Nah, itu belum ada Bu Intan. Jadi Bu Intan itu nanti jadi pelopor goyang blending. Segera viral pokoknya ya. Bukan viral lagi, viral. Oke, ini sisa 3. Jadi mohon ada Pak Abi, Ibu Esi sama Pak Ilmal ini Bapak. Oh iya, Bapak juga. Jadi straight to the point, langsung ke pertanyaan gitu ya, simple. Jadi ini karena waktunya sudah sedikit, jadi langsung ke pertanyaannya. Silakan Pak Abi Raharjo. Pak Abi Raharjo kok hilang ya? Oh ya, silakan. Oh iya, langsung ke Ibu Esi. Silakan Bu Esi. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah. Monggo Ibu, silakan. Sudah lama hanya melihat di YouTube saja karena ilmu semakin canggih, jadi saya ketinggalan jauh. Monggo, silakan Ibu. Punten Kang Diki, tadi berbicara tentang profiling the universe. Berarti kan kalau saya sebagai manusia kan hanya sebutir debu dari universe. Padahal kita
inginkan adalah blending with other partikel, artinya saya katakan saja partikel harus blending. Di situ ada syarat, kalau saya tidak salah, saya menangkap harus tentunya ada kesinambungan di antara saya partikel ini dengan partikel yang lain. Jadi jika terjadi sedikit saja ketidaksambungan, maka disitulah mulanya terjadi istilahnya kerusakan ya, atau damage gitu. Nah, di sisi lain kalau saya mendengar ilmu-ilmu dari pembicaraan yang lain, itu kesetimbangan juga sangat penting. Di mana ya derajat kepentingannya atau keunggulannya antara kesetimbangan dan kesinambungan di dalam blending in the universe itu. Lalu yang kedua, kalau saya pribadi ya dilatih seperti ilmunya Kang Diki, pasti tidak lulus, dapat 1.1 aja per 100 saya pasti tidak dapat. Apakah itu bakat atau memang kalau saya terima saja takdir ya, tidak diberikan kemampuan untuk belajar ilmu tersebut, bahkan nilainya hanya minus saja. Oke, Bu Esi, terima kasih. Tadi berbicara kesinambungan, yang kedua masalah tentang bakat gitu ya kira-kira. Terima kasih Ibu Esi, terima kasih pertanyaan. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Kang Diki. Jadi poin nomor 1, Bu Esi bertanya tentang bagaimana kesinambungan antara partikular tadi dan apakah itu bakat gitu atau bisa dilatih, dan tadi Mas Ilma mengatakan bahwa di tempat baru dengan energi yang berbeda itu perlu penetralisiran kan, dan bagaimana untuk membuat orang lain juga kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Mangga, silakan Kang Diki. Ya, intinya mah begini. Untuk Ibu, kesinambungan itu memang dibutuhkan untuk semua partikel. Karena kita hidup di dalam kesinambungan partikel-partikel itu. Seperti kesinambungan oksigen ketika kita serap dengan darah. Ketika kita serap melalui paru-paru, lalu mulai oksigen itu memasuki aliran darah dan sebagainya, dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh dan sebagainya. Itulah kesinambungan. Dan itulah kesinambungan secara partikel. Karena partikel oksigen itu akan bersinambung dengan partikel-partikel darah kita. Lalu kemudian dipompakan ke otak dan ke seluruh tubuh kita. Nah, di dalam blending ini tidak butuh yang namanya ujian. Maksudnya ujian lulus begitu ya. Kalau bisa mah jangan lulus-lulus, Bu. Karena kalau lulus jadi berhenti. Kalau bisa sekolah itu jangan lulus lah, sekolah aja terus. Oke, keren Kang, keren. Iya. Benar. Karena ketika lulus, dia berhenti sekolahnya kan. S1, SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian kuliah lagi, terus habis begitu dia jadi ngajar. Dan kemudian untuk menaikkan jabatan dan sebagainya itu dia sekolah lagi. Hidup itu adalah selalu sekolah, dan hidup itu tidak akan pernah lulus dari sekolah-sekolah itu. Apakah mereka yang lulus itu benar-benar lulus? Belum tentu juga. Itu makan bagaimana dikasihani oleh mereka yang meluluskannya. Ketika orang itu lulus, yaitu diluluskan oleh mereka yang berwenang untuk meluluskan orang tersebut. Apakah orang itu akan lulus sekolah di semesta? Pastinya orang sekolah di semesta itu tidak akan mengenal yang namanya lulus. Dan nilainya pasti jelek-jelek terus biasanya. Dan masalahnya sekarang, kenapa sih ukurannya harus pakai nilai, angka? Harusnya ukurannya itu bukan nilai atau angka. Harusnya ukurannya itu adalah bagaimana dia bisa menciptakan keharmonisan dan kesinambungan itu. Karya apakah yang sudah dia buat dengan kesinambungan dan keharmonisan antara partikel-partikel itu. Tapi bukan partikel illusion. Partikel yang real. Partikel yang nyata dan partikel yang bisa kita rasakan. Karena yang tidak terlihat itu nyata juga. Seperti udara ini tidak terlihat tapi nyata. Seperti yang namanya frekuensi tidak terlihat tapi nyata. Nah, bagaimana
kita menyesuaikan antara partikel yang kita bisa lihat dan kita bisa rasakan dan partikel-partikel yang tidak bisa kita rasakan atau belum bisa kita rasakan. Di sanalah kita mulai ada yang namanya proses kolaborasi dan kerjasama secara berkesinambungan sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Lalu ketika kita sudah menjadi lebih baik, kita membuat yang namanya keharmonisan itu. Ini asik ini. Asik ketika kita sudah mulai memahami. Asik ketika kita sudah mulai melalui proses-proses yang memang itu diperlukan. Asik ketika kita sudah mulai membuat karya-karya dari proses kesinambungan dan kerjasama antar partikel itu. Banyak yang tidak paham seperti itu. Seperti tadi tulisan-tulisan yang ini. Banyak, ada juga tulisan yang mempertanyakan tadi katanya itu mustahil katanya yang namanya reaktor thorium dan sebagainya karena mereka tidak paham. Nah, ini kan banyak yang muncul nih. Tadi saya baca sebetulnya semuanya yang muncul itu tuh. Meskipun sekilas, tapi saya baca. Dan tadi ada yang nanya, itu yang manggil Embab itu pasti muridnya Kang Diki ya? Iya. Itu saya baca semuanya. Tapi itulah kesinambungan dan kerjasama. Tapi jangan ada yang namanya yang namanya beban, itu saja. Intinya jangan ada beban. Ketika kita berkesinambungan, ketika kita bekerja sama, itu tolong netral saja. Lempeng jaya. Nah, itu nyambung dengan yang tadi. Jadi, ketika kita memasuki suatu tempat yang baru, misalnya datang ke Duri, Pekanbaru, dan sebagainya, di mana lingkungan orang-orangnya juga berbeda dengan yang sebelumnya. Dari awal kan kita sudah belajar blending dan netral, blendingkan diri kita dengan kebiasaan baru mereka. Memang sulit. Karena dari kebiasaan yang A, masuk ke kebiasaan yang B, itu butuh yang namanya proses adaptasi yang lumayan. Proses adaptasi yang sangat lumayan berat. Nah, di sana butuh yang namanya netralitas. Butuh yang namanya lempeng jaya. Kita lempeng tapi jaya. Jadi hidup kita itu akan selalu seperti air. Masuk ke dalam gelas berbentuk gelas, masuk ke dalam teko berbentuk teko. Tapi kita tidak bisa dipengaruhi oleh teko dan gelas itu. Oke. Jadi jangan sampai mereka mengendalikan kita. Dan nanti lama-lama si teko dan gelas itu akan terpengaruh oleh air yang ada di dalam diri kita. Nanti lama-lama, kalau misalnya air itu dibiarkan lama-lama, ada proses penguapan dan proses pelumutan. Nah, lumut-lumut kita itu kan nanti akan mempengaruhi si gelasnya itu. Yang tadinya bening jadi hijau. Nah, itulah prinsip air. Jadi ketika kita masuk ke suatu lingkungan, bagaimana mempengaruhi itu semua? Pertama kita harus blending dulu, sesuaikan diri dengan mereka. Pakailah bahasa kaumnya. Setelah itu lama-lama kita akan memulai dengan sesuatu yang mereka tidak punya. Kita bantu mereka. Dan sesuatu yang tidak punya itu. Lalu kita makmurkan mereka. Setelah mereka makmur oleh kita, perut mereka dikenyangkan oleh kita. Nah, di sanalah kita akan lalu bisa membuat mereka sesuai dengan apa yang seharusnya. Begitu. Seharusnya menurut siapa? Menurut kita atau menurut semesta? Nanti itu pilihan. Oke. Semacam begitulah. Nuhun, Kang Diki, itu analogi air keren gitu ya. Akhirnya nanti melumut, Kang ya. Jadi kita nggak perlu ribut-ribut ya, Kang ya. Semua juga akhirnya akan melumut, itu keren, Kang. Oke. Hatur nuhun, Kang Diki. Boleh tepuk tangan untuk Kang Diki ya. Wah, malam hari ini kita diobrak-abrik nih pikiran kita nih. Dibukakan, diluaskan, diberikan pemahaman cahaya dan luar biasa malam hari ini. Hatur nuhun. Dan seperti biasa, Kang Diki, episode 205 malam hari ini final statement, Kang Diki, kesimpulan semuanya, final statement untuk Profiling Universe. Mangga, silahkan. Ya, intinya kita bisa bersatu dengan semesta. Karena manusia hidup dari semesta. Jadi jangan berpikiran manusia itu tidak bisa bersatu dengan semesta. Karena sehari-hari manusia itu bersatu dengan semesta dan hidup dari semesta. Kenapa sih kita tidak mau memahami semesta? Jadi pada intinya,
kita akan bisa menjadi sukses, kita bisa menjadi apapun yang dibutuhkan oleh semesta. Itulah diri kita yang sebenarnya. Ya, jadilah diri kita yang sebenar-benarnya. Jadilah semesta menjadi diri dan diri menjadi semesta. Hatur nuhun, Kang Diki. Hatur nuhun. Mantap.